Selamat pagi, saya Niputu Astuti Ningsih, NIM D1A020395 dari kelas pengantar filsafat hukum B2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran dari filsafat hukum. Yaitu saya akan membahas tentang pengertian dan ilmu filsafat. Kedua, hukum kodrat dan hukum positivisme. 3, utilitarianisme. 4, mazhab sejarah. Yang pertama itu pengertian dan ilmu filsafat. Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau moral. Objek pembahasan filsafat hukum ialah tentang hakikat atau inti sedalam-dalamnya dari hukum. Merupakan suatu cabang ilmu yang dipelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum. Secara etimologis, berasal dari istilah Yunani yaitu philo, yaitu philie, cinta atau ingin, dan sophia yaitu kebijaksanaan, yang diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Plato menjelaskan mengenai filsafat hukum itu yaitu ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan Aristoteles filsafat itu yaitu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang pertama yaitu pembidangan filsafat menurut Louis Oakeshott. Logika, cabang filsafat yang membicarakan tata cara penarikan kesimpulan yang benar. 2. Metodologi, cabang filsafat yang membicarakan tentang teknik-teknik penelitian atau penyelidikan. 3. Metafisika, cabang filsafat yang membicarakan tentang segala sesuatu yang ada. 4. Ontologi, yaitu cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-asal rasional dari kenyataan yang ada. Kelima, kosmologi, yaitu cabang filsafat yang membicarakan tentang bagaimanakah keadaannya sehingga ada asas rasional dari kenyataan yang teratur itu. Terus epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membicarakan asal mula, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Terus yang terakhir yaitu biologi kefilsafatan, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat hidup. Yang tadi saya sebutkan yaitu sebagai ilmu filsafat. Yang kedua yaitu aliran filsafat hukum dan hukum kodrat. Dalam hukum kodrat itu terdapat dua pandangan, hukum kodrat yaitu teologis dan sekuler. Pandangan teologis yaitu dalam pandangan teologis dikatakan bahwa seluruh alam semesta diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptaannya. Tuhan telah meletakkan prinsip-prinsip yang abadi untuk mengatur segala kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya, seluruh aturan yang diciptakan oleh manusia harus berdasarkan pada hukum Tuhan yang abadi. Dan selanjutnya yaitu pandangan sekuler. Pandangan sekuler ini yaitu diyakini bahwa manusia memiliki kemampuan akal budi yang menjadi sumber tatanan moral dalam diri dan masyarakat manusia. Keutamaan moral tidak ada dalam sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Prinsip-prinsip kodrati bersifat abadi, menjadi acuan validitas segala norma yang digapai dengan penalaran yang tepat dan benar. Selanjutnya yaitu aliran filsafat hukum positif. Aliran ini disebut juga dengan positivisme hukum. Aliran ini berpandang pada hukum itu adalah perintah penguasa. Aliran hukum positif ini dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu aliran hukum positif analitis atau biasa disebut positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh John Austin, di mana hukum adalah perintah dari penguasa negara. Pada hakikatnya hukum itu terletak pada unsur pemerintah itu. Yang kedua yaitu aliran hukum murni atau dikenal juga dengan positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, di mana hukum harus dibersihkan dan analisis non yuridis seperti hukum unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis.
Penganut positivisme, hukum kerap dipandang sebagai kaum formalisme dan semua yang disebut hukum harus melewati birokrasi kekuasaan. Esensi hukum menurut positivisme, hukum adalah ius yang dituliskan, dipositifkan, dikonstitusikan, hanya ius yang dipositifkanlah yang bisa dianggap sebagai hukum karena bisa ditangkap dengan panca indera dan karena itu ia dituliskan. Ius yang dituliskan ini bukanlah hukum melainkan norma positif atau bukan hukum. Hukum harus pasti, jika tidak ada di undang-undang tidak dikriminalitas. Ketiga yaitu aliran filsafat hukum utilitarisme. Utilitarisme atau utilitisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Pendukung hukum utilitarisme ini adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Jeremy Bentham yang dikenal sebagai utilitarisme ini menyampaikan bahwa tindakan baik itu dapat diwujudkan melalui perbuatan yang memaksimalkan utilitas atau manfaat, dan baik buruknya suatu perbuatan dapat diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Dan yang kedua, John Stuart Mill. Mill menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Yang ingin dicapai manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Dan yang ketiga yaitu Rudolf von Jhering. Oleh Jhering dikatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Dalam mendefinisikannya, kepentingan itu ialah mengikuti Bentham dengan melakukannya sebagai pengajaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Contoh penerapan etika utilitarianisme dalam Jeremy Bentham dalam praktik bisnis yaitu di sekolah ada penjual makanan gurih harum manis, tetapi pewarna yang digunakan oleh penjual adalah pewarna pakaian. Secara etis, hal ini memang tidak beretika karena dapat merugikan konsumen yaitu anak-anak. Tapi dalam konsep utilitarisme, hal tersebut akan menghasilkan keuntungan yang banyak bagi penjual sebab dia mampu menggantikan pewarna makanan yang mahal menjadi pewarna yang lebih murah. Yang keempat yaitu ada mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa yang mengarahkan kepada bangsa, tepatnya jiwa bangsa, Volksgeist. Adapun tokoh pada mazhab ini yaitu Friedrich von Savigny, Panta, dan Harry Sommermeier. Mazhab sejarah atau historisme dipelopori oleh Friedrich von Savigny. Aliran ini timbul secara reaksi terhadap aliran hukum alam yang hanya mengandalkan jalan pikir deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. Mazhab sejarah memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku bagi semua bangsa. Aliran ini juga berpendapat bahwa hukum timbul karena perasaan keadilan terletak di dalam jiwa bangsa. Hukum bukan berasal dari perintah penguasa, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Nah, menurut pandangan Parhali yaitu Franz Cary von Savigny menganalogikakan timbulnya hukum itu dengan timbulnya bahasa pada suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri khusus dalam berbahasa, demikian pula halnya dengan hukum. Oleh karenanya, tidak ada bahasa yang universal dan tiada pula hukum yang universal.
Pandangan ini jelas menolak pandangan hukum alam yang melihat bahwa hukum itu bersifat universal. Dikatakan oleh Savigny bahwa hukum ini bukan karena perintah penguasa atau bukan karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa atau Volksgeist itulah yang menjadi sumber hukum. Dan pandangan kedua yaitu fakta. Fakta itu memiliki pandangan yang sama dengan Savigny bahwa hukum suatu bangsa adalah terkait pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Menurutnya, hukum dapat berbentuk menjadi tiga, yaitu langsung berupa adat istiadat, melalui undang-undang, dan melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Dan pandangan ketiga yaitu Harris Hammer Maini. Pemikiran Maini banyak dipengaruhi pemikiran Savigny. Salah satu penelitiannya yang terkenal adalah tentang studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju. Yang dilakukan berdasarkan pendekatan sejarah. Kesimpulan penelitian ini memperkuat pendapat von Savigny yang membuktikan adanya pola evolusi pada pembagian masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Demikian materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.